나 보고 왔어요. 상우 형! 고마워. 일남이야. 오. Bagi kalian yang ketinggalan part sebelumnya, bisa dicek di deskripsi atau bisa klik pojok kanan layar kalian. Di awal, para peserta dikumpulkan akibat adanya penyusup. Tidak lain, penyusup itu adalah Junho. Tetapi pria bertopeng itu tidak menemukan Junho di sana. Setelah itu, para peserta dibawa ke ruangan lain. Alangkah kagetnya mereka melihat di atas ada beberapa orang yang digantung. Mereka adalah si dokter dan beberapa orang bertopeng yang menjual organ tubuh peserta. Itulah hukuman bagi mereka yang telah keluar jalur dari permainan Squid Game. Di sisi lain, Junho terlihat mengambil gambar untuk ia pergunakan sebagai bukti agar permainan itu bisa ditutup. Tapi beberapa saat Junho mendengar sebuah telepon yang berbunyi. Ia pun langsung menghampiri telepon tersebut. Tapi tak lama kemudian, bos permainan itu pun datang. Junho akhirnya langsung bersembunyi. Dalam perbincangan itu, bos permainan itu berkata kalau dirinya adalah frontman. Dan setelah itu, dia pergi. Akhirnya, peserta pun tiba di sebuah ruangan kosong seperti di episode kemarin. Di sana, mereka semua diberitahukan oleh operator jika mereka harus memilih seorang pasangan. Junho di sini mencoba menelpon keluar. Namun telepon itu tidak berfungsi, karena telepon itu merupakan telepon khusus untuk yang berada di pulau tersebut. Kembali kepada Gi-hun. Di sini terlihat Han Min mencari-cari partner tetapi tidak ada yang mau dengannya. Akhirnya, peserta lain sudah pada memilih pasangan, begitupun Sang-woo yang memilih Ali sebagai partnernya. Si Byu yang sedang bingung pun akhirnya diajak oleh Jiyoung, dan mereka memutuskan untuk menjadi partner di game selanjutnya. Di sini, Gi-hun diajak oleh seseorang untuk menjadi pasangannya. Namun, ketika ia melihat kakek Ilnam sendirian, ia memutuskan untuk mengajak kakek Ilnam menjadi pasangannya. Dan waktu pun habis. Di sini, Han Min terlihat panik karena ia sendiri yang belum memiliki pasangan. Ia juga memaksa peserta lain untuk menjadi pasangannya, tapi para peserta lain terlihat tidak ada yang mau menjadi pasangannya. Akhirnya, ia pun tertinggal sendirian di ruangan tersebut. Tak lama kemudian, para pria bertopeng itu membawanya ke sebuah ruangan. Sampailah mereka di tempat permainan berikutnya, dan setiap pasangan dibawa oleh salah satu pria bertopeng. Setelah itu, para peserta diberikan satu kantung kelereng. Awalnya, si kakek dan Gi-hun terlihat senang, karena mereka pikir mereka akan menjadi partner untuk melawan peserta lain. Tapi setelah dijelaskan oleh operator tentang permainan kali ini, Gi-hun pun terkejut, karena mereka harus melawan partner mereka masing-masing. Mendengar peraturan itu, para peserta tampak kaget, dan bahkan ada yang bersedih karena salah seorang peserta ada yang berpasangan dengan istrinya sendiri. Waktu pun dimulai. Mereka diberikan waktu 30 menit. Sang-woo pun mulai bermain bersama Ali, sambil diawasi oleh pria bertopeng. Si Byu dan Jiyoung malah menghabiskan waktu untuk mengobrol dan tidak bermain kelereng. Begitupun dengan Gi-hun. Di sini, ia mengejar si kakek karena penyakit kepalanya yang sedang kambuh. Dan si kakek merasa tempat itu sama seperti tempat ia tinggal dulu. Karena kesal dan waktu mulai habis, Gi-hun terlihat memarahi si kakek agar si kakek mau bermain kelereng dengannya. Sang-woo dan Ali di sini bermain tebak-tebakan. Akan tetapi, Sang-woo kalah terus dengan Ali. Kembali ke Gi-hun. Di sini ia mulai lelah dengan kelakuan si kakek karena ia tak mau diajak bermain bersama. Gi-hun juga sempat memaki-maki sang kakek karena kelakuannya tersebut. Sampai akhirnya, si kakek mau bermain dengannya. Mereka berdua juga bermain tebak-tebakan sama seperti yang dilakukan oleh Ali dan Sang-woo. Tapi di sini Gi-hun kalah terus dengan si kakek. Sampai akhirnya kelereng Gi-hun tinggal sedikit. Kemudian pria bertopeng itu terlihat bersiap-siap untuk mengeliminasi Gi-hun. Ia mengira kalau kelereng dari Gi-hun sudah habis. Tapi beruntungnya Gi-hun masih memiliki satu kelereng dan si kakek juga menambah kelereng untuk Gi-hun.
Diksu di sini bermain lempar kelereng dengan partnernya. Awalnya, kelereng dari Diksu tak memasuki lubang tersebut, dan kini giliran lawan dari Diksu mulai mencobanya. Awalnya, kelereng dari lawan Diksu akan masuk, tapi karena menabrak kerikil kecil, kelereng lawan malah menabrak kelereng dari Diksu, dan akhirnya Diksu yang memenangkan permainan tersebut. Lawan dari Diksu pun mulai panik dan berlari karena ia takut ditembak. Sampailah ia di depan pintu keluar dan langsung dicegat oleh pria bertopeng dan mulai memberondongnya. Awalnya Sangwoo meminjam kelereng milik Ali untuk ia kalungkan di lehernya. Ternyata Sangwoo di sini mencurangi Ali dengan menukar kelereng dari Ali dengan kerikil. Dan Sangwoo mengambil kelereng Ali dengan mudahnya dan menunjukkan pada pria bertopeng kalau ia memenangkan permainan tersebut. Pada akhirnya Si Byu dan Jiyoung mulai bermain di menit-menit terakhir. Dan permainan mereka adalah siapa yang melempar kelereng paling jauh, maka dialah pemenangnya. Si Byu menjadi yang pertama melemparkan kelereng dan terlihat lemparannya cukup jauh. Dilanjutkan oleh Jiyoung. Di sini Jiyoung tak melemparkan kelerengnya dan memilih menjatuhkannya di hadapannya sendiri. Karena jika ia lolos dalam permainan ini, ia pun tak ada yang menunggunya. Karena Jiyoung sudah tak memiliki keluarga, tidak seperti Si Byu yang selalu ditunggu oleh sang adik. Dan Si Byu pun menang di permainan kelereng ini. Tapi ia terlihat sedih karena ia tahu Jiyoung akan ditembak oleh pria bertopeng yang dari tadi mengawasi mereka berdua. Kembali ke Ali. Dia terlihat memanggil-manggil Sangwoo. Karena penasaran, Ali membuka kantong kelerengnya dan mendapati bahwa kelerengnya sudah diganti batu oleh Sangwoo. Ali pun terkejut karena Sangwoo mengkhianatinya, tapi di sisi lain Sangwoo sudah banyak membantu Ali. Dan akhirnya Ali hanya bisa menangis dan setelah itu ia harus merelakan dirinya dieksekusi oleh pria bertopeng tersebut. Sebelum Si Byu pergi, Jiyoung sempat mengatakan kata-kata perpisahan terima kasih sudah bermain bersamaku. Dan setelah itu Jiyoung pun ditembak. Si Byu hanya bisa menangis dan terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Di sini kelakuan si kakek Ilnam kembali aneh. Ia melihat pintu yang sama persis dengan pintu rumahnya dahulu. Karena semakin kesal, Gyun menarik si kakek dan mengajaknya untuk kembali bermain karena waktu mereka sudah semakin habis. Dan pada akhirnya si kakek memberikan kelereng terakhirnya kepada Gyun. Dan Gyun di sini menjadi pemenangnya. Si kakek pun memeluk Gyun dan mengucapkan terima kasih karena sudah bermain dengan si kakek selama ini. Dan Gyun hanya bisa menangis. Dan setelah itu waktu pun habis. Ia meninggalkan si kakek bersama pria bertopeng tersebut, dan beberapa saat, pria bertopeng itu menembak kakek Ilnam. Setelah permainan selesai, para pria bertopeng mulai membawa mayat-mayat pemain yang kalah. Scene berpindah di mana para peserta kembali ke tempat istirahat mereka. Terlihat di sana juga ada Hanmin yang sedang santai dan sambil tiduran. Semua peserta terkejut karena Hanmin masih hidup dan tidak dieliminasi oleh pria bertopeng. Dan papan pengumuman menunjukkan jika pemain yang selamat hanya tinggal 17 orang. Kembali pada frontman. Terlihat ia sedang mencari-cari Junho. Sampailah ia di tempat penyimpanan berkas. Junho ternyata bersembunyi di sana, tapi untungnya tidak diketahui oleh frontman. Di sela-sela pencarian, frontman mendapat telepon dari anak buahnya. Ia mengabarkan jika para tamu VIP telah sampai di sana. Akhirnya, frontman pun pergi untuk menyambut para tamu VIP tersebut. Dan para tamu VIP datang dengan helikopter. Di sini diperlihatkan ada seorang pria bertopeng emas. Tak lama kemudian, frontman masuk dan memberitahu jika para tamu VIP sudah datang. Setelah itu, pria tersebut membuka topengnya dan sudah dipastikan lagi bahwa ia adalah bos dari permainan tersebut. Para tamu pun datang dan memasuki sebuah ruangan untuk menonton game selanjutnya. Di sini Junho kembali menyamar dengan melumpuhkan salah satu pelayan pembawa minuman. Pagi pun tiba, Gi-hun pun terbangun karena lampu sudah dinyalakan kembali. Tak lama kemudian, para pria bertopeng datang dengan membawa sebuah peti mati. Semua peserta terlihat kaget dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Sampai satu ketika, mereka semua mendapati seorang pemain yang memilih mengakhiri hidupnya dengan bergelantungan di belakang. Setelah itu, celengan uang yang berada di atas mereka mulai bertambah. Kembali ke penyamaran si Junho. Ia terlihat berkeliling-keliling sambil membawa minuman untuk para tamu VIP.
Setelah itu, para peserta dibawa ke sebuah ruangan, di mana di ruangan ini diperlihatkan beberapa rompi serta nomor-nomor yang akan mereka gunakan untuk permainan selanjutnya. Para peserta mulai berebut untuk mendapatkan nomor yang berada di tengah, karena menurut pemikiran mereka, nomor urut yang di tengah akan jauh lebih aman dan dapat mempelajari game apa yang akan mereka kerjakan kali ini. Dan kini giliran Gi-hun untuk memilih rompinya. Terlihat hanya tersisa 2 rompi di hadapannya. Di sini, Gi-hun pun memilih nomor 1. Namun salah satu peserta meminta agar rompi nomor 1 untuk dia. Dan akhirnya Gi-hun memberikan rompi tersebut padanya. Setelah para pemain memilih rompi, mereka langsung dibawa ke sebuah tempat. Dan kembali lagi seorang operator memberitahu cara permainan kali ini. Mereka semua diharuskan melewati jembatan kaca tersebut. Dan jika mereka salah memilih, maka mereka akan terjatuh ke dasar tempat itu. Jadi mereka semua harus pintar-pintar memilih kaca untuk mereka lewati. Peserta nomor 1 pun mulai. Ia terlihat gugup untuk mulai melangkah. Lompatan pertamanya berhasil. Tapi setelah lompatan kedua, pria itu malah gagal dan langsung jatuh ke dasar jembatan kaca tersebut. Satu persatu dari para peserta mulai banyak yang gugur akibat salah memilih kaca. Bahkan mereka banyak yang saling dorong agar mereka selamat dari permainan tersebut. Dan kini tiba giliran Gi-hun. Di sini Gi-hun sedikit diuntungkan karena ia memiliki nomor urut paling terakhir, sehingga ia bisa mengikuti orang-orang yang berada di depannya. Kembali lagi, seorang pemain terjatuh, dan kini Diksu yang tepat berada di urutan paling depan. Waktu pun mulai habis. Di sini terlihat Diksu malah diam dan tak bergerak maju, karena kelakuannya membuat beberapa pemain marah padanya, tapi malah dilawan oleh Diksu. Kembali pada Junho. Terlihat seorang tamu VIP ada yang menyukai Junho. Ia mengajak Junho ke sebuah kamar untuk bermantap-mantap. Di saat mereka berdua akan melakukan baku hantam, Junho mengeluarkan pistolnya dan langsung menodongkan pada pria tersebut. Dia juga sempat merekam wajah dari tamu VIP untuk barang bukti. Tiba-tiba dari belakang Hanmin mendorong seorang pemain sehingga ia terjatuh. Dan kini di urutan depan tinggal Diksu dan Hanmin. Di sini, Hanmin mencoba merayu Diksu untuk lompatan selanjutnya. Tapi karena Hanmin masih marah pada Diksu, dia mencoba memeluk Diksu dan mereka terjatuh bersama. Dan seketika mereka pun mati bersama. Dan kini peserta hanya tinggal 4 orang. Di sini, Sangwoo menyuruh pemain di depannya untuk segera melompat karena waktu mereka tinggal sedikit. Tapi ia malah meminta waktu sebentar untuk memperhatikan beberapa kaca yang berada di depannya. Ternyata pria itu adalah bekas pekerja di perusahaan kaca. Jadi ia tahu mana kaca yang kuat dan mana yang rapuh. 2 kaca pun berhasil dilewati. Tetapi seorang penonton VIP melihat bahwa peserta yang berada di depan mengetahui jenis kaca. Sehingga frontman mematikan lampu penerangan yang berada di sana. Si pria itu terlihat kesulitan untuk membedakan kaca yang berada di bawah mereka. Setelah itu, frontman ditelepon karena salah satu tamu VIP telah meninggal di kamar. Mendengar kabar tersebut, frontman langsung bergegas untuk mengecek dan mengejar penyusup tersebut. Tapi untungnya, Junho dengan sigap segera meninggalkan tempat tersebut. Waktu pun semakin habis. Karena peserta yang di depannya terlalu lama, akhirnya Sangwoo mendorong pria tersebut. Akhirnya Sangwoo, Sibyu, dan Gi-hun selamat. Dan hanya mereka bertigalah peserta yang selamat dari jembatan kaca tersebut. Setelah waktu habis, semua kaca dipecahkan, sehingga serpian-serpian kaca tersebut menggores wajah dari para pemain yang selamat. Junho ternyata kabur lewat laut dengan menggunakan alat selam yang berada di sana. Para pria bertopeng juga bergegas mengejar Junho. Di sisi lain, Junho berusaha bersembunyi di pulau lain, dan film pun selesai.